Ini urusannya Allah, terlalu besar dan terlalu banyak pahala yang kita terima apabila ngajinya krono mencari pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illahi ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila hadrati ikhwanihi min jamil anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal awliya'illahi arifin, khususan ila hadrati asy-syekh al-imam Ahmad Tajuddin ibnu Athaillah as-Sakandari wa usulihi wa furu'ihi wa ali silsilatihi syai'ulillahi lahu al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati walidina wa walidikum wa masyayikhina wa masyayihikum wa ustadzina wa ustadzikum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat kafatan amadan syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa hadiyatul Fatihah khususan jamaah majelis taklim fi hadzal majlis bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul allam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul fadli wal irfan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa takhsuruna bi ibadika sholihin fi dunyaya wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil Mukhdar wa alil adhar wa ashabil akhyar atadani amillahi wa ifdali wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh di Masjid Nurul Iman Perumahan Ronggot Harapan rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah mengawali pengajian subuh
atau kuliah subuh pagi hari ini bersama-sama kita wujudkan hak ubudiyah, yaitu ibadah kepada Allah. Pertama, ibadah yaitu tasarrufun nikmah, mengungkapkan, mewujudkan rasa syukur sebagaimana perintah Allah di dalam Al-Qur'an, fa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat Allah hendaklah engkau mensyukuri. Ungkapan syukur, alhamdulillah, pagi ini kita mendapatkan rahmat berupa hidayah dan taufiknya Allah, sehingga kita bisa memenuhi kewajiban ibadah berupa ibadah mahdhah, sholat fardu subuh, dan sekaligus ibadah thalabul ilmi, yaitu pengajian. Mudah-mudahan semua maksud niat ini dibarengi rahmat dan barokah ridhonya Allah. Amin Allahumma amin. Seperti biasa, sebelum kita ngaji, mari kita tabarukan dengan doa. Doa yang istiqomah kita baca pada kajian kitab Al-Hikam, yaitu doa senandung Al-Quran. Bersama-sama, mari. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Allahumma ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawah wa adraban waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna li wa adraban nahar waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraban nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung pembelajaran kajian kitab Al-Hikam. Kita sekarang sampai nomor kajian 95. Di dalam nomor urut yaitu Kalamul Hikmah di dalam kitab Al-Hikam sampai nomor 95.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala muallif Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. La yukhafu 'alaika antal tabisat turuku 'alaika wa innama yukhafu 'alaika min ghalabatil hawa 'alaika. Yaitu kajian nomor 97 ini kita nanti diberi pencerahan kolbu atau kecerdasan spiritual. Hidup ini jangan sampai lemah dan kalah. Istilahnya saya begitu. Lemah sebab apa, kalah dengan siapa? Yaitu rohani kita lemah. Yang kedua, kalah dengan yaitu intervensi penguasaan atau yaitu hawa nafsu. Memang kitab hikam ini kitab hakikat. Jadi yang diolah isinya hati. Nah di hati itu ada yaitu dua wujud. Wujud pertama namanya keyakinan atau iman. Ini karunia Allah. Yang wujud kedua adalah hawa nafsu. Kalau di Al-Quran, insya Allah surat As-Sam. Surat As-Sam itu artinya surat matahari. Samsun itu matahari. Makna tersiratnya surat yang memberikan yaitu pencerahan. Nah, di dalam Al-Quran surat As-Sam ayat 8, 9, 10 berurutan itu. Biasanya saya pakai khutbah Jumat. Itu diingatkan dalam diri manusia itu ada dua potensi energi. Energi pertama disebut energi negatif. Ya, pagi ini nanti membahas masalah ini. Yaitu nafsu. Yang kedua potensi energi positif, yaitu iman. Dan di dalam keimanan itu wujud. Implementasinya namanya amal soleh. Amal soleh itu bagian dari perwujudan bertakwa kepada Allah. Pagi ini kita ikut sholat jamaah subuh, ikut pengajian ini mewujudkan amal soleh dalam bentuk yaitu imtisalul awamiri, melaksanakan perintahnya Allah sekaligus meninggalkan larangan Allah. Itu kan pengertian umum tentang makna takwa. Mari kita baca ulang yaitu tausiah nasihat kalam hikmah dari muallif penyusun kitab hikam Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah yang sudah disyarahi, diberi penjelasan oleh berbagai macam kalangan ulama dan hukama. Banyak syarahnya kitab hikam ini. Saya saja punya di yaitu almari kitab saya itu kurang lebih 26 kitab pensyarah atau mensyarahi hikam. Nanti kita baca syarahnya. Diulang. La yukhafu 'alaika antal tabisat turuku 'alaika. Tidaklah dikhawatirkan antal tabisat turuku 'alaika bahwa berbagai jalan menuju Allah akan membingungkanmu. Sampai kalimat ini kita hidup itu harus optimis, tidak boleh pesimis. Tidak perlu khawatir, apalagi takut. Berbagai jalan menuju Allah tidak akan mengalami bingung apabila tahu caranya dan mengerti yaitu jalan yang ditempuhnya. Wa inna ma yukhafu 'alaika min ghalabatil hawa 'alaika. Tetapi yang dikhawatirkan, yang perlu diwaspadai, yang perlu ditakuti itu adalah
yaitu min ghalabatil hawa alaika. Kalau sampai hawa nafsu menguasai dirimu. Nah, sampai kalimat ini nanti ada dua variabel, yaitu hal yang perlu dipahami. Jadi orang Islam itu gak angel. Ini statement yang harus diterima dulu. Jadi orang menganut agama Islam itu tidak susah, tidak sulit kalau dikaitkan dengan cara hidup beragama atau menjalankan isinya syariat agama Islam. Enggak sulit, gampang. Karena semuanya itu sudah, dia itu diberitahukan langsung oleh Allah. Enggak perlu kita ini cari cara-cara sendiri, malah tambah bingung. Ikutilah apa yang sudah diberitahu Allah dalam Al-Quran. Ikutilah apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah di dalam Al-Hadis atau As-Sunnah. Sampai kalimat ini orang beragama itu butuh ngerti aturan agama. Namanya syariat Islam. Ikon dakwah saya itu saya sering ngomong supaya ngerti bagaimana ngaji terus ngaji. Kuliah subuh ini kan termasuk ngaji terus ngaji dengan penyaji berbagai macam latar belakang. Saya bagian yaitu sajian ilmu hakikat, ilmu yang bermuara kepada rasa. Manusia itu kan ada 3 unsur yang harus difahami. Pertama namanya rogo, jasmani, ya, atau jasad. Di awak dewi ya jembelenggere wujudnya ini. Kedua rasio, akal pikiran. Dinamakan manusia punya akal. Kalau tidak punya akal bukan manusia. Kemudian yang ketiga punya perasaan. Lah tempatnya ini berbeda. Kalau wujudnya namanya jasad, ya sudah ya ini. Lah dalam jasad manusia itu di dalam salah satu kitab lain ya, sama-sama tasawuf tapi beda, yaitu tingkatan belajarnya. Pada tingkat bidayah, kalau hikam ini tingkat nihaya. Apa itu? Bidayah itu pemula, mulai belajar, mengerti cara yaitu mengolah ibadah batin. Nah di dalam Nasaihul Ibad itu ada keterangan, kitab Nasaihul itu ada penjelasan begini. Manusia itu terbentuk, tersusun di dalam 4 elemen atau 4 unsur. Apa 4 itu? Nah, ini unsur yang masuk menjadi jasad. Pertama namanya tanah. Dan kita memang pernah diberitahu Nabi Adam itu dicipta oleh Allah dari tanah. Nabi Adam itu Abul Bashar, nenek moyangnya manusia. Kemudian setelah tanah, manusia itu terbentuk jasmaninya dari unsur air. Makanya sampai diberitahu oleh ahli kesehatan dalam tubuh manusia 2/3 berat badan adalah air. Termasuk air itu darah. Yang ketiga, dalam diri manusia itu ada unsur namanya api. Yang keempat yaitu udara. Jadi tanah, air, api, udara. Itu unsur jasad. Hilang satu tidak bisa wujud manusia. Nah, 4 ini menjadi watak karakter manusia. Jadi panjenengan kalau misalnya belajar membaca anatomi tubuh manusia, kalau kesehatan yaitu dunia kedokteran ya cuma fal saja. Tapi kalau sudah masuk ke dunia agama, unsurnya ini menjadi watak manusianya. Nah,
uraiannya nanti panjang ini, diberi ulasan singkat. Tanah itu wataknya dua, ada yang keras, ada yang lembek, betul? Yang keras sulit untuk bisa ditembus air, yang lembek mudah. Watak manusia di dalam menyerap namanya yaitu ilmu dan hikmah dari Allah, ada yang keras, nolak terus, komplain. Ada yang lembek, mudah dimasuki. Ngurung orang ngaji yang ngono, ono sing nolak terus. Ngomong apa sih ustaz itu? Ngono iku bener ta? Nolak. Ini wataknya batu karang. Batu karang itu kalau kita lihat di laut, itu tidak pernah bisa menampung air. Yang ada tabrakan dengan air. Begitulah manusia. Ada orang itu ngaku Islam tapi tidak sepenuhnya menerima syariat agama Islam. Kadangkala masa lucu, syariat ajaran Islam nggak dipelajari, justru ilmu-ilmu dari sumber lain bukan Islam itu ditekuni. Ini sudah dhallah wa adallah, sesat dan menyesatkan. Kecuali kita sudah berilmu sebagai muqaranah, hanya perbandingan saja nggak apa-apa. Makanya di institusi perguruan tinggi agama itu ada fakultas yang namanya Usuluddin. Dalam usul itu ada studi yang pelajari perbandingan agama. Berarti antar agama itu diperbandingkan, dicari persamaan dan kesamaan. Kemudian yang kedua air. Air ini karakter, masuknya satu pintu, keluarnya berbagai macam pintu. Masuknya air secara normatif dalam kesehatan ya lewat mulut, minum. Contohnya gini ki, contoh nih bismillahirrahmanirrahim. Bon melebet, masuk. Tapi nanti air ini keluar mengikuti kebutuhan. Begitulah manusia akan terbaca wataknya dari air, unsur ciptaan jasad manusia itu. Nanti ada yang keluar karena yaitu aktivitas. Jadi badannya bergerak, keluarlah air nang disebut keringat. Maka orang olahraga itu keluar keringat. Lalu kesehatan menyebut sehat. Nah, ada yang keluarnya itu justru menandangkan kabar, berita, kebahagiaan atau kesedihan. Namanya air mata. Air mata itu keluar karena ada sesuatu. Karena sedih seringkali menetes air mata. Karena senang datang dengan tiba-tiba juga keluar. Contoh kalau sedih keluar air mata itu kan sudah umum ya. Kalau senang kok keluar air mata itu contohnya apa? Tahu-tahu nggak ngerti. Habis belanja ke swalayan, terus diberi kupon, terus diundi, nomor sang pembeli ini keluar menjadi pemenang satu ya. Tukune lu gak sampai 1.000. Dadak hadiahnya mobil, harganya ratusan juta. Saking senengnya kaget terus nangis. Makanya jenengan tingali di bojoku nangisi model ya apa. Misalnya gak dikai duit nangis, dikai duit terus kakang duit apa? Nangis temen ah. Kakang duit nangis itu. Tapi orang mendapatkan rahmat atau balak musibah mendadak itu ada kekagetan hati. Lah biasa kalau hatinya tidak mapan, katanya kita hikam itu mapan. Mapan itu sama dengan sempurna. Jadi kalau masjid Nurul Iman ini disebut secara infrastruktur sudah selesai, tapi bisa mungkin kalau dicarikan kesempurnaannya belum sempurna masjid ini. Secara yaitu infrastruktur.
Lah Islam itu bukan agama yang sudah selesai diajarkan, tapi ajaran yang sudah sempurna. Al yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu. Makanya di hikam ini benar, tidaklah khawatir, perlu dikhawatirkan bahwa berbagai jalan menuju Allah itu membingungkanmu. Kalau kita tahu caranya, tidak perlu bingung. Wilayah syariat itu jelas, ngaji Quran dan tafsirnya, ngaji hadis dan penjelasannya, ngaji kitab fikih dengan berbagai macam aturan hukum-hukum syariatnya. Ini wilayah yaitu yang tidak membingungkan. Contoh nggih, contoh ini masalah apa fikih. Saya kan ngajar hikam. Kalau ada orang sholat lupa jumlah rakaat, misalnya sholat isya, wong jenenge wis tuwa iku kan wis termasuk apa? PDI ditambahi P jadi PDIP. Apa itu? Penurunan daya ingat ditambahi P jadi paten. Jenenge apa itu? Jenenge apa niku? Pekon. Tell me telat piro iki ya? Tapi mang prasuka ya wis telu tasih loro ya. Lah ini ada aturan namanya syariat dalam kaidah yaitu usul fikih. Dan fikih itu mengatakan ambil keputusan yang pendek. Ambil keputusan yang sedikit. Salat Isya lali rakaat. Iki rakaat ketiga apa keempat? Maka keputusannya ambil 3. Nanti jadinya kok sholatnya Isya jadi 5 rakaat, nggak apa-apa. Karena untuk menghilangkan sak itu ragu itu. Ini namanya aturan. Makanya di hikam dikatakan tidak perlu khawatir, tidak perlu bingung. Berbagai jalan menuju Allah itu mudah. Bahasa kitab itu menuju Allah itu namanya wusul ilallah. Lah yang perlu takut, yang perlu khawatir itu apa? Yaitu kalau sampai hawa nafsu menguasai hatimu. Balikin nafsu maneh. Nuwun sewu. Sembayangi sergep rutin jamaah terus, tapi nafsunya menguasai hatinya. Contoh, saya sering kan beri contoh ini. Sembayang milih-milih masjid. Sembayang milih-milih imam. Sembayang milih-milih fasilitas masjid. Ini jelas ibadah dikuasai nafsu. Kalimat dikuasai nafsu itu muncul dalam bahasa namanya seret. Ngerti seret? Aku kena sing imam itu Ustaz Siska Andar kurang seret. Aku ini gak jamaah nang masjid sing sebut aja di Surabaya paling besar, paling lengkap, kurang mantap. Ini di hikam disoroti. Itu bisa menjadikan dirimu dengan Allah itu ghaflah, putus. Lah kalau ibadah keputus dengan yang disembah itu belum disebut ibadah. Makanya dalam ranah tasawuf beningno ati, dosa apa sih paling gede? Dosa apa yang paling besar itu? Kalau dalam Quran kan jelas, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Kan begitu di Quran itu. Tapi ini akan ditarik. Pengertian syirik itu apa? Mulai muncul. Apabila kita ibadah itu tidak fokus kepada Allah, split pecah, bisa menjadi yaitu musyrik. Nah, pecahnya karena apa? Sing diiling-iling gak Gusti Allah tok. Makanya dalam sholat itu sulit dan berat. Maunya syariat agama, mulai takbiratul ihram sampai mengakhiri sholat namanya salam, harus selalu ingat Allah. Karena Qur'annya itu begitu. Aqimis sholata li dzikri.
Dirikan sholat untuk selalu ingat aku, kata Allah. Padahal kita itu kalau sholat ingat Allahnya itu hanya beberapa detik menit saja. Setelah itu nggak ingat lagi. Nah, dengan sebab ini berarti hati kita ini belum bersih, belum bening, apalagi suci. Masih terkontaminasi dengan nafsu. Nah, sekarang apa pengertian dari yaitu tidak dikhawatirkan bahwa menyembah Allah, ibadah kepada Allah itu sulit. Nah, beberapa pensyarah hikam mengatakan begini, nah, ini kula panjenengan kerta semrat. Ketidakjelasan yang dimaksud di dalam yaitu kalam hikmah adalah ketidakjelasan jalan ubudiyah. Ubudiyah itu maknanya artinya yaitu mewujudkan pengabdian atau ibadah yang dapat mengantarkanmu, hai salih, orang yang sedang meniti jalan menuju Allah, ke hadirat Tuhanmu saat engkau mengalami satu akhwal. Nah, angel nggih, bahasa-bahasa kita kasih berapa? Akhwal ku napa sih Ustaz? Suasana batin. Suasana justru yang menghadap kepada Allah itu bukan wujud zahir, tapi suasana. Makanya kalau orang itu ilmunya sudah tinggi, tidak mudah menyalahkan orang yang wilayahnya masih sifatnya yaitu zahiriyah. Justru hati-hati sekali yang menyentuh batiniah. Contoh nggih, contoh saking kepingin nih yaitu apa ibadah sing sunah Rasul sampai kebablasan. Napa kebablasan? Ini namanya memahami agama secara tekstual. Teks itu tulisan apa adanya. Ia tidak bisa menggali maksud adanya tulisan itu. Sehingga gerak badan ini dikiranya itu yang diterima Allah. Akhirnya jadi tukaran. Merasa paling sok sunnah, lalu yang lain tidak sama dengan dia disebut bid'ah. Ini awal tidak rukunnya orang Islam ya bikin. Karena ngajinya tidak terus ngaji. Perkara ini jadi tukaran. Perkara ini ambek ini jadi masalah. Saya pernah ditanya oleh salah seorang, mohon maaf, seorang dosen ngajar di suatu perguruan tinggi, tapi bukan perguruan tinggi agama umum. Dia ini baik. Setiap mendengarkan tausiah itu diresapi dan melihat wujud lingkungan sekitar itu dipikir. Konon dia itu pernah ngomong sama saya gini, mohon maaf, orangnya tidak jauh dari masjid ini. Ya baru harapan lah gitu aja. Tapi saya tidak boleh nyebut namanya. Ngomong begini, Ustaz, apa sekarang itu ada model sholat baru ya? Apa ada model sholat? Lalu saya gini, loh, sak suwen aku jadi ustaz sekarang jadi kiai, perasa aku gak ono sholat baru. Sholat ya sudah dulu ya sholat ya begitu. Enggak, Ustaz, beda. Saya itu mengantarkan KKN mahasiswa saya. Kemudian saya lihat sebagian waktu itu saya sholat di salah satu tempat saya KKN. Ya, anak-anak mahasiswa saya itu ada yang sholatnya nggak seperti sholatnya orang Rukun Harapan ini. Apanya? Cara takbirnya, cara sedekapnya, bukan ajaran sesat, tetapi caranya kok gak sama ya. Saya itu kan wis kadung kulino kecil kula diwuruki guru kula. Masa guru kula itu bisa jadi guru ngaji gitu ya. Kan begini Ustaz. Mari niat bersama ini Allah. Saya tidak begitu. Sekarang ada enggak begitu Ustaz? Ada yang begini. Allah. Saya tinggal iku lagi. Sebanyak suara ini gak kena didelok nggih. Allah. Itu gak pernah saya lihat itu di Rukun Harapan. Nah, yang ini ki akibatnya gak ngaji terus, gak terus.
Ini wilayahnya masih wilayah surah Dhahira. Kanjeng Nabi ku ternyata di dalam takbiratul ihram setelah niat atau bersama niat itu macamnya nggak satu model, banyak mau. Lah kita ini sudah dididik guru kita sendiri masing-masing ya. Mungkin jenengan diuri sopo. Itu modelnya sebegini. Nah, ya. Ini lurus telinga menghadap ke arah kiblat. Ya Allah, terus sedekapnya gitu, plek-plek nanggani dukure udel nisore dodo biasa seperti saya lihat umumnya orang lima. Sekarang ada gini Ustaz, ada yang gini. Ada lagu ya, begini Ustaz. Moten niku salat napa kademen. Karena gini dikiranya kademen sampai nyukukur. Ada lagi yang justru seperti upacara bendera. Jadi tangannya dipegang, diletakkan di bawah pusat, di atas kemaluan. Sewanteng ini. Nah, ini kan masih wilayah surah Dhahira, sing ketok moto. Padahal sholat itu perpaduan dua, yaitu syarat. Pertama surah Dhahira, kedua hakikat batiniah. Lah hikam ini mempelajari yang batiniah. Kenapa? Karena ada hadis pedoman. Innallaha la yanzuru ila sawar. Sesungguhnya Allah itu gak melihat, gak menilai sawarikum, pakaianmu yang tampak di permukaan, gerak-gerik badanmu itu. Walakin yang zuru ila qulubikum. Tetapi Allah itu menilai ibadahmu itu apa yang ada di dalam hatimu. Ini dalil pedoman. Lah meneropong jeroane wong kan gak iso to, angel. Maka dibutuhkan ilmu hikam ini mempelajari akhwalul qalbu, yaitu suasana gerak-geriknya hati. Makanya itu penting, bukan hanya ini saja. Ya sama dengan habis sholat, ini saya ngomong lagi. Ada saking takutnya dianggap bid'ah. Lalu sebelahnya itu mengajak jabat tangan, tangannya kan gini. Lalu disambut oleh sebelahnya. Ada yang saking takutnya dijak salaman ambek sebelah, akhirnya mundur, serot. Lah nek mundur ki mburine ana uang. Ya wae. Ya nabar uang. Nah, lalu mengatakan sebab kalau habis sholat salaman itu bid'ah. Kalau bid'ah itu mesti nanti masuk. Sholat itu apa sih sholat itu? Sholat itu yaitu sengaja melakukan ibadah dimulai dari niat takbiratul ihram itu diakhiri dengan lah setelah salam itu sudah tidak sholat. Ojo maneh salaman. Saya kalau sekarang jamaah mesti bawa ini karena saya itu haus. Mari sembahyang tak joko tak ombe. Pertanyaane Kanjeng Nabi biyen ku nek mari sembahyang yang ngombe ngono ta? Ya takono kono Kanjeng Nabi kono. Iki lho wis gak sembahyang ya semari bang ngombe. Sampai Ayunun Najir pernah ngomong, mari sembahyang sepak bola gak apa-apa. Itu artinya jangan mengecilkan makna hakikat. Jangan terburu hanya dilingkari wujud namanya syariat saja. Syariat itu aturan. Lah nek diane sembahyang ya mulai takbiratul ihram sampai iku gak boleh macam-macam. Sampai ndok tengah-tengah misalnya mari tahiyatul awal terus sampai ku njukuk sepak bola sampai tendang. Ya bid'ah pasti wong di dalam ini gak ana sing agak banyak orang paham kewekeran merasa kalau paling sunnah nanti paling masuk surga. Sing duwe surga itu sapa? Gak paham. Sing duwe surga itu siapa? Melbu gak melbu apa dari Allah. Lho kok ingat dalam masjid tauhid Gusti Allah itu punya sifat jaiz. Sak karepe dhewe gitu lho makna maksud jaiz itu. Kepingin ngelbokne sak karepe, kepingin gak ngelbokne sak soalé sing di swarga. Kita ibadah jangan memburu surga. Iki direkam jadi ngono wong iki. Nek ibadah kok sing memburu surga, itu belum kenal Allah.
Karena ibadah itu harus sampai kepada Allah, bukan kepada swarga. Tapi urusan swarga itu jaza. Itu hak prerogatifnya Allah. Biarkan saja. Sama dengan uang penyambet gawe nek sing dipikirno hanya bayaran, kerjanya kurang profesional. Tapi kalau ingin bekerja yang menghasilkan karya terbaik, profesional, maka gaji akan mengikuti. Betul? Lu saya kira enggak. Maka dari hati-hati. Sekarang mari dibaca. Di Syarah Hikam dikatakan, ketidakjelasan jalan itu maknanya adalah ketidakjelasan jalan ubudiyah yang bisa mengantarkan dirimu, hai para salikin, orang yang menuju kepada Allah atau meniti jalan ya Allah, saat engkau mengalami satu akhwal. Apa wujud akhwal? Suasana batin. Diterangkan, ketika engkau oleh Allah dilimpahi rahmat berwujud nikmat, urip kok rasanya tambah enak ini ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ini yang disebut tadi, yaitu jangan engkau khawatirkan. Apa kekhawatiran tadi? Apabila engkau tidak bisa menyembah Allah, karena sudah jelas ajarannya di Quran, di hadis, di kitab-kitabnya para ulama dibimbing sudah. Tapi khawatirkanlah nafsumu menguasai hatimu. Contoh, urip sakmono suwene enak, lali ambek sing ngekei enak. Hidup menikmati berbagai manfaat nikmat, lupa kepada yang memberi nikmat. Ini yang perlu dikhawatirkan. Sekarang pertanyaannya muncul linier, pasti bisa jawab. Manusia itu secara wajar normal syukurnya kepada Allah dengan mengeluhnya atau sambatnya kepada Allah lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Ya jelas sambat. Wong Qur'ani muni. Kalau enggak banyak sambat enggak bunyi Qur'annya. Ya apa nih Quran? Innal insana khuliqa halu'a. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya manusia itu dicipta oleh Allah penuh dengan keluh kesah alias sambat. Maka mewujudkan namanya hak ubudiyah, menerima nikmat itu adalah satu kata, syukron ala ni'amillah. Mensyukuri nikmatnya. Mensyukur itu bukan mengucapkan kalimat memuji, bukan. Mewujudkan sarana nikmat untuk mengabdi kepada yang memberi. Teko melok pengajian subuh ngeten iki jenenge mewujudkan syukur kepada. Lho niki sing bener. Iki yang harus kita khawatir. Uripe waras, waktune longgar, gak ada halangan, kerungu azan subuh, gak sembahyang, gak jamaah, apalagi mengikuti pengajian. Masya Allah, bini muni, alhamdulillah, gak menembus tujuan syukur. Titik-titik muni. Kalau kok kepireng terus suami panjenengan sak mangkin jabatannya naik, alhamdulillah. Iya oleh sak minggu itu pangkatnya munggah. Lu ngoten niku nggih fasilitasi tambah nggih. Ya katanya sekarang tambah fasilitasnya banyak. Mek ngono tok. Akeh. Tunggale. Lho gak ono gene mboten apa? Kok ketingale syukuran kilo bapake diangkat jabatannya. Berbagi nikmat itu namanya mewujudkan syukur. Seorang ustadz kiai berbagi ilmu dalam pengajian itu wujud syukur. Seorang pimpinan satu kelembagaan bisa mengelola namanya pekerjaan secara baik, secara adil, lalu anak buahnya merasa senang, itu syukur. Berarti bagaimanakah? Yaitu
wujud pengabdian ketika suasana batin ini sedang dilimpahi rahmat syukur. Sekarang kedua, bagaimana ketika ahwal kolbu, suasana batin susah karena mendapatkan cobaan ujian dari Allah? Jawabannya sabar. Jadi sama dengan ceramah-ceramah itu. Nek seneng sing akeh syukure, nek dicoba sing kuat sabar. Yaitu, lah sabar itu ibadah tidak diberitahu pahalanya. Bukan tidak diberi pahala bagi orang yang ngebut senengane ganjaran itu. Sabar itu pahalanya tak terukur. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya mereka yang sabar itu jazanya pahalanya tak terhitung. Sampai lu nggak ngaji sabar nggak ngaji, jangan tanya berapa pahalanya. Ini urusannya Allah, terlalu besar dan terlalu banyak pahala yang kita terima apabila ngajinya krono mencari pahala. Padahal di tingkat keimanan itu kalau sudah bagus, ibadah bukan karena mencari pahala, mencari ridhonya Allah Subhanahu. Loh ini jelas. Lah ridho itu nanti bahasa saya loh ya, hati mapan. Ketemu enak yo gelem, ketemu gak enak ya, itu namanya ridho. Masih ingat? Kita ini kan menjadi orang iman. Nyatanya kita syahadat, kita wujudkan dalam amal. Sekarang pertanyaan, apa iman kita ini sudah bagus? Apa iman kita ini sudah kualitas? Bahasanya ngaji, apa iman kita ini sudah mengalami puncak keimanan? Alat deteksinya 3 indikator. Nek kula jenengan wis duwe telu iki menurut kajian kitab Al-Hikam, maka sampean imannya sudah bagus. Nomor 1 apa? Ahwalul qalbu, suasana batin ini mulai diteropong, yaitu ada wujud hub, rasa cinta, perasaan. Apa? Hubbillah wa hubbi khalqillah. Ada rasa cinta dengan Allah dan cinta dengan semua makhluknya Allah. Ini ukuran iman yang sudah bagus. Cinta. Delok uangku sing didelok disenengi gak dibenci. Jangankan manusia, hewan pun dicintai. Makanya ada manusia yaitu pengagum hewan. Saya pernah menemukan ini. Saya pernah dalam satu rumah sakit, lalu dokter yang menangani penyakit saya itu waktu janji ketemu saya itu sedikit telat. Telatnya karena apa? Pak dokter ini punya kesenangan. Merawat kesenangan itu boleh selama itu mengarah kepada tujuan hubbi khalqillah. Pak dokter, maaf Pak, saya agak telat karena saya masih yaitu bahasa lainnya itu merawat kucing saya. Pak dokter ini senang memelihara kucing. Renungkan. Terus saya itu agak sedikit tanya Mbak Gun, punya berapa kucing Pak? Ya alhamdulillah di kandang kucing saya itu ada kurang lebih 100 kucing. Oh lho kon waduh ya apa sing padha karo sampean, omah sampean pinten? Ya alhamdulillah omah kula iku saben kota ana omah. Wong seneng gak kene di wong dhewe senengane omah ya. Ada lagi senengane kendaraan. Lah iki senengane kucing. Mungkin Pak dokter wis duwe rada kakehan. Jadi sing disenengi barang sing gak umum, seneng kucing. Lah kalau itbak kepada sahabat Abdurrahman namanya Abu Hurairah, ia dijanjikan Nabi nanti masuk surga karena sebab kucing. Bukan melihara kucing, dia ini sangat sayang dengan kucing. Serbannya kayak kula ngeten iki lho. Waktu sholat diletakkan dulu sebelum yaitu wudu dilepas. Lalu ia wudu. Lalu setelah selesai menghampiri serbannya ini ditempati kucing. Kucing itu bahasa Arabnya hirun, maka disebut Abu Hurairah, artinya bapak kucing. Lah apa taunya? Jenenge Abu Hurairah Abdurrahman ini
hatinya sudah dilewati puncak iman, indikasi satu. Hubbillah wa hubbi khalqillah. Akhirnya cari gunting dipotong. Jangan sampai kucing yang tidur itu terganggu. Sebab dibangunkan, diambil serbannya, dipotong. Akhirnya serban tadi pendek. Lalu dibawa ketemu Kanjeng Nabi. Loh, kenapa serbannya kok pendek? Separuhnya masih ditiduri kucing. Akhirnya Kanjeng Nabi mengatakan, ini contoh menyintai makhluk Allah, mengganggu ketenangan kucing. Ayo ndak mau. Lho awak dhewe iki rajin salat jamaah, balik-balik ketemu uang ngomongi gak enak. Lebih mulia mana kita dengan kok dengan kucing? Ini satu contoh ya, hubbillah wa hubbi khalqillah. Yang kedua, ini taslim fi hukmillah. Taslim itu menyerah, nerima dengan aturan Allah. Dadi wong Islam gak seneng komplain, salah nek gak iso nglakoni kabeh dilakoni sak isoe. Ngoten lho. Nek gak iso berzikir yang jumlahnya banyak karena Qur'annya bunyinya banyak kok. Ya apa Qur'an? Nika, ya ayyuhalladzina amanu dzukuru dzikran katsira. Sing muni katsira itu Allah. Wahai orang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan sebanyak-banyak zikir. Berapa jumlahnya? Lah ini masalah ilmu ini. Nah aku gak iso akeh pokoknya sak kuatku. Lebih bagus daripada ngilokno. Wis menahe aku wis pokoke kuatku ya mari sembahyang ya mek ngene tok. Astagfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ping 3 wis. Tapi sampeyan ngaji kan kudu tahu diri. Lah iya tobat kok mek ping 3. Padahal njaluk rezeki. Adil gak? Adil enggak? Ya lu awake waras, nyambut gini lancar, rezekine berlimpah, tapi gak ngukur dosane menggunung, nyebuti istighfar mek ping. Iki nek wong tahu diri, akan mengerti diri, makrifat diri. Gak cocok aku. Bayarane puluhan juta nang masjid ngelboni kalinge masjid mek hanya piro Mas Catur? Duit 2.000 dipadakno apa? Apa? Pipis. Ndak ngene toilet 2.000. Wah, mobil mewah, nang masjid gak sanggup duwe. Sekarang budal nekani resepsi penganten, wedi gak nggawa? Adil gak? Lho ngene kok kepingin iso kenal Gusti Allah. Kapan kenali? Mari ya. Kemudian ketiga ini yang mengalir di dalam hikam, ridho biqadaillah. Rela dengan ketetapan Allah. Imannya bagus. Nah sekarang kalau kita ini bisa melakukan kebaikan itu akhwal kolbunya bagaimana? Ini hikam mengatakan, jangan kita merasa bisa. Sampai rumangsa iso melok jamaah nang masjid iki salah. Sing bener ngene, katanya kitab tasawuf kita hikam. Sampai iso jamaah iki oleh pitulunge Gusti Allah. Masih umai dek masjid nek gak oleh pitulunge Allah ya gak iso nang masjid. Jadi kenapa kita ini kok ketika beribadah itu harus ingat kepada Allah? Karena yang menolong kita ini Allah. Yang keempat, kata syarah hikam, kalau kita ini pernah khilaf, memang manusia tempatnya salah, maka gak usah gelisah susah, cepat-cepatlah yaitu mengakui kesalahannya, tobat dan istighfar kepada Allah. Mulai gak usah, waduh salah mana aku iki nang pangeran. Bisa langsung aja, astagfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwa bila sakliyane atuh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani sedurisi. Wis niku aja lali mari subuh, mari maghrib atau mari asar diwaca. Urusane salah-salah iki sing menghapus Allah. Gak usah cuma tuh dosaku cek akeh. Dosa sampean niku lho ambek nikmate Allah lho gak impas. Terlalu banyak nikmatnya. Makanya Quran bunyi innallaha ghafurur
Rahim. Sesungguhnya Allah zat yang maha pengampun dan maha menyayangi. Nah, kemudian dikatakan di dalam kitab Hikam, dalam semua kondisi akhwal kolbu atau suasana batin, yang perlu dikhawatirkan adalah kemenangan nafsu pada diri kita. Contoh kemenangan nafsu ini, contoh, wis ape niat melok ngaji tapi gak budal. Wis jelas kepingin melok jamaah subuh tapi gak gelem budal nang masjid. Oh nggak apa-apa kalau jamaah di rumah kan ya boleh. Tapi kenapa? Keinginan kok selalu digagalkan. Wis kepingin ape sota. Kok hatimu ini? Besok saja kalau udah ada banyak waktu saya sota. Ini contoh manusia sudah dijajah oleh nafsu. Contoh nggih, contoh. Wong lanang-lanang wis ngomong duwe, wis waktune ngekeki blonjo bojone. Gak diweno-weno, ngenteni sing wedok njaluk. Lah, salahmu dhewe kon gak njaluk ya gak tak kei. Iki dikuasai nafsu nggih. Lah nek ngene durung njaluk dikei. Ayo muni sing wedok-wedok. Durung njaluk wis. Niku jenenge sakho, loman, calon penghuni surga. Sampe delok ibu bojo sampean iki calon penghuni apa? Model kok kaya getok-getok ngelali padahal gak. Lah contoh-contoh kecil banyak. Begitu? Ya, yang terakhir yang patut dan terus-menerus harus ditakuti adalah yaitu kekuatan hawa nafsu mengikat hati. Makanya jenengan iki kudu hati-hati. Ya Allah niki mboten krana nafsu tak kula ngeten niki. Panjenengan sepuro ya Allah. Ana wong nyambut gawe banter iku mesti atine seneng. Bayane wakeh, rezekine bertambah. Tapi hati-hati. Napa niki mboten istidrat ya Allah. Wong biasa kula iku penghasilan saya sekian kok sekarang banyak. Jangan-jangan saya ini yaitu menerima istidrat dilulu Allah. Ya Allah kalau memang ini menjadikan bahaya iman saya, jangan engkau berikan kepada saya. Tapi kalau menjadikan iman saya, ibadah semakin tambah baik, saya terima dengan syukur kepadamu ya Allah. Itu bahasa hati. Nah, saya kira enggak. Alhamdulillah karirku tahun ini wanjak terus. Ngono ku ngejak ngomong ambek sing karir turun terus. Tadi kene munggah kene. Gitu. Iya sampeyan enak ya aku lho tahun iki mudhun terus. Sing naik sampai sing mudhun sama bicara. Ini bahasa komunikasi rasa. Sing naik merasa bangga, sing turun merasa susah. Padahal naik turun itu sunnatullah. Yang naik jangan bangga, yang turun jangan susah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hidup oleh Allah diputer-puter supaya kita ini bersyukur dan sabar. Hikam lagi. Semoga pagi ini Allah memberikan pencerahan kolbu kepada kita semuanya. Semoga ilmunya Allah dalam kitab Hikam pada nomor kajian yaitu 95 ini membawa hikmah manfaat untuk jamaah semuanya dan utamanya untuk diri saya sendiri. Al-Fatihah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiq li amalam ula wa habli rizqan wa tub alaina taubatan nasuha astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa amalan maqbula. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.